Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, jumpa kembali dengan kami Hajuddin Alwi bersama kru For Good Secang Kabupaten Magelang, Indonesia, yang pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang cukup ekstrim, yakni egois. Saudara, memang wajar jika seseorang itu membela diri, mementingkan dirinya sendiri, mengamankan dirinya. Tetapi jika ingin menangnya sendiri, barangkali hal itu membuat orang lain menjadi tidak simpati. Bayangkan ketika kita berada di jalan, ingin menyeberang, menunggu jalanan luang, tiba-tiba ada yang menyalip, memotong jalan. Pasti kesal dibuatnya. Ketika jalanan macet, banyak kendaraan yang main serobot, inginnya berada di depan. Padahal yang demikian ini justru menambah keruwetan. Makin lama, makin macet, makin sukar diatur. Perilaku egois memang merajalela di mana-mana, sehingga rasanya menjadi pesimis untuk menghilangkan sifat ego yang berlangsung turun-temurun antar generasi. Bahkan sifat terpuji ini sering dipertontonkan dalam tayangan debat di televisi. Para narasumber yang notabene tokoh-tokoh nasional berkaliber, berasal dari kalangan terpelajar, seringkali terlibat adu mulut yang saling berebut dan tidak mau dikalahkan. Sehingga para pemirsanya justru dibuat kebingungan. Saudara sekalian, bagaimana juga meskipun sikap egois ini bagi yang menjalankan rasanya puas, tetapi pasti berdampak tidak menarik bagi orang lain. Hal ini menyebabkan sifat yang buruk ini membuat orang tidak disukai, tidak simpati, menurunkan derajat, terisolir, dan biasanya dijauhi dari pergaulan. Untuk mengurangi rasa ego dalam diri seseorang, ada beberapa cara. Yang pertama, membiasakan disiplin. Disiplin adalah sebuah perilaku untuk mengarahkan diri dan mengendalikan diri agar sadar aturan dan sadar tujuan. Ketepatan mengikuti aturan merupakan kunci dari disiplin itu. Dunia ini milik bersama, sehingga perlu ada sebuah pengaturan agar tidak berebut untuk saling menang. Sementara yang lain harus
di belakang. Disiplin adalah mengikuti rambu-rambu ketika ada di jalan, mengikuti peringatan-peringatan yang tertulis. Tidak perlu harus menunggu petugas yang ada di situ, tetapi mengikuti anjuran. Itulah salah satu bentuk dari implementasi berdisiplin. Keteraturan, maka hidup ini, bekerja ini ada jadwalnya. Bahkan ibadah. Inna sholata kanat mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu sendiri mengikuti sebuah aturan sebagai disiplin. Dan Nabi juga memuji orang-orang yang berdisiplin. Afdhalus sholati ala awwali waqtiha. Sholat yang baik itu, yang afdal itu yang di awal waktu. Artinya agama pun mengajarkan kepada kita tentang disiplin. Maka mulailah dari rumah, sekolah, di masyarakat, dari pribadi, sekumpulan komunitas, kemudian seluruh bangsa dan negara ini akhirnya tercitrakan sebagai negara yang menjunjung tinggi disiplin. Meskipun sampai saat ini disiplin belum menempati tempat yang berkenan di masyarakat. Budaya antri dan tertib masih jauh panggang dari api. Hal kecil misalnya, hampir undangan-undangan yang mencantumkan waktu itu biasanya dianggap tidak tepat. Undangan pukul 8, setengah 9 masih melenggang. Maka akibat dari ketidakdisiplinan, segala sesuatu menjadi semrawut, acak-acakan, su-suan, berebutan. Ini diakibatkan karena rendahnya sikap disiplin. Walau sesulit apapun, marilah, terutama kepada para orang tua, kepada para tokoh, kepada para guru untuk bisa mendisiplinkan bangsa dan negara ini agar menjadi bangsa yang terpuji. Dan itu perlu terus dijaga. Karena ada perkataan bahwa orang Singapura akan sangat disiplin di negerinya, tetapi ketika berada di Indonesia, ya menjadi makmum bagi orang Indonesia. Begitu juga orang Indonesia. Ketika di Singapura, begitu disiplin. Tapi kalau kembali ke Indonesia, ya lalu seperti yang dulu. Yang kedua, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengurangi sifat egoisme pada diri seorang adalah selalu menjunjung tinggi untuk menghargai orang lain. Sifat egois sering dilatar belakangi oleh keinginan untuk menghargai diri sendiri terlalu tinggi dan memperlakukan orang lain serendah-rendahnya. Padahal perilaku demikian ya makin lama cenderung menjadi angkuh. Dan pastilah orang lain menjadi tidak nyaman berada di dekat orang-orang yang egois. Oleh karena jika ingin dihargai, maka haruslah mampu menghargai. Jika kita ingin didengar, maka biasakan untuk mendengar. Dan ketika berada di jalanan kita tergesa-gesa, orang lain juga tergesa-gesa. Maka perlakuanlah sama. Rasulullah menganjurkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, bahwa agar kita menghormati seseorang sesuai dengan kedudukannya. Yang ketiga, saudara sekalian, menumbuhkan budaya berbudi pekerti.
suatu warisan yang bernilai luhur dari nenek moyang kita, yang dimana kita memiliki adab ketimuran adalah budi pekerti, yakni ajaran untuk menghormati sesama, terutama terhadap yang lebih tua. Apakah tua dari segi usia atau tua dari tataran kedudukan. Inilah yang merupakan inti dari budi pekerti, yang kadang-kadang di masa sekarang ini budi pekerti hampir hilang dari peredaran, nyaris tak terdengar. Kita bisa melihatnya adab dalam bertutur bahasa dan berperilaku sulit diukur dari takaran berbudi pekerti. Dengan kita selalu menjunjung tinggi budi pekerti, insya Allah kita akan tersikap dari sifat arogansi, seenaknya sendiri. Ya, dalam varian Jawa dikatakan kita ini memang ojo dumeh menjadi orang tua, ojo dumeh menjadi orang berada, ojo dumeh menjadi pejabat, ojo dumeh menjadi pembesar dan seterusnya. Agar supaya dengan ojo dumeh itu kita bisa membumi, bisa menyamaratakan terhadap sesama, rela ketika berada di bus, seorang ibu hamil berdiri, maka dipersilapkan ibu itu untuk menempati posisi kita. Ini budi pekerti. Dan unggah-ungguh yang ada dalam budi pekerti hendaklah dihidupkan kembali menjadi peranata kehidupan. Dunia pendidikan hendaknya tampil di depan, sehingga generasi mendatang tidak lagi kehilangan jati diri. Apalagi kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Manusia itu tercipta dari nutfah, sperma, tetapi dalam perkembangannya menjadi orang yang pembantah, orang yang sulit diatur. Maka mari kita kembali untuk berbudi pekerti demi kehidupan yang lebih nyaman. Yang keempat, saudara sekalian, menjunjung tinggi toleransi. Pada menjelang diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, tepatnya ketika berusia 35 tahun. Saat itu Ka'bah di Makkah sedang direnovasi. Terjadilah perebutan ingin berpartisipasi untuk mengangkat Hajar Aswad. Masing-masing suku ingin tampil mengangkat itu. Tetapi saat itu Nabi ditunjuk untuk menjadi orang yang diminta untuk mengangkat Hajar Aswad, mengembalikan. Tetapi dalam rangka untuk tidak terus membesarkan egoisme para kepala suku, Nabi mengambil sebuah kain, dibentangkan. Hajar Aswad diletakkan di atas kain, dan masing-masing kepala suku diminta memegangi ujung kain itu dan mengangkatnya bersama. Setelah berada di dekat Ka'bah, maka Hajar Aswad itulah yang ditempatkan Nabi. Kebersamaan yang dicetuskan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut akhirnya menghilangkan egoisme. Suku-suku itu akhirnya bisa menerima dengan lapang dada. Karena apa? Karena ada kebersamaan, tidak rebutan, tidak pingin menang, dan yang terpenting tidak egois. Contoh yang sangat mengagumkan dari seorang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak membesar-besarkan rasa egoisme seseorang, yang dalam hal ini para kepala suku.
Toleransi setia kawan juga sangat dibutuhkan tatkala seperti waktu-waktu sekarang ini di saat masa pandemi, ketika banyak orang mengalami berbagai kekurangan. Rasa setia kawan terpanggil agar sesama manusia mau berbagi dan menjadi cara yang cukup jitu mengurangi ego pribadi, ikut merasakan penderitaan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah berfirman mengingatkan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat ini menganjurkan kepada kita agar memiliki toleransi untuk membantu pada saudara-saudara kita yang miskin, untuk memberikan bantuan kepada anak-anak yatim. Dan artinya kepada siapapun kita hendaknya berbagi. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan dengan beberapa poin yang saya sampaikan ini akan bisa mengurangi sifat egoisme. Bahkan akhirnya bisa menghilangkan sama sekali, dan kita berada di pergaulan bermasyarakat dengan mementingkan kepentingan bersama tanpa harus menghilangkan kepentingan diri sendiri. Saudara-saudara, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan dengan suasana yang lebih menggembirakan. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.